Nah, statistiknya kita sudah mulai masuk ke bagian akhir ya, maksudnya ke range, hamparan, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, kemudian ada juga yang disebut dengan simpangan baku, standar deviasi, baik data tunggal dan data kelompok. Nah, jadi untuk data tunggal dan data kelompok itu seperti biasa ya, kita bedanya itu data tunggal itu berupa angka-angka yang tersusun secara mendatar ya, bukan secara tabel. Nah, jadi untuk jangkauan atau range itu bahasa Inggrisnya ya, itu adalah data yang paling tinggi dikurang data yang paling rendah. Contoh nih misalkan tertulis 2, ini udah setelah dirapin ya, 2 3 4 8. Nah, berarti ini X maksimum, yang ini adalah X minimum. Apa? Jadi hasilnya berapa nih? Jangkauan 6 ya, karena 8 dikurangin 2. Nah, kalau untuk hamparan atau jangkauan antar kuartil, itu berarti bukan maksimum dan minimum yang dikurangin, tapi kuartil ya. Kuartil yang paling atas dengan kuartil yang paling bawah dikurangin selisihnya. Kalau simpangan itu dikali setengah, setengah dari hamparan yang tadi nih. Tuh. Jadi berarti menghampar gitu ya. Nah, untuk kuartil di data kelompok, data tunggal ya, tinggal dibagi aja nih. Misalkan ada satu garis, itu tinggal dibagi berapa? 4 ya, jadi satu di sini, tengah, ujung, terus di tengah-tengah itu dibagi dua lagi, di sini dibagi dua lagi. Nah, ini yang disebut dengan seperempat. Seperempatnya bukan di tonggak sini ya, tapi bagian dari titik nol ke titik empatan yang pertama gitu. Terus kalau dari sini ke yang tengah itu adalah berapa? Setengah ya. Dari ujung ke sini itu 3/4. Jadi bukan dihitung dari awal sini ya. Kalau dari awal sini namanya seperempat nih, seperempat. Kalau setengah bukan dari yang tonggaknya seperempat, tapi dari nol semua tuh. Jadi dari titik nol. Nah, berarti untuk simpangan kuartil itu adalah Q D sama dengan setengah hamparan. Terus kalau langkah adalah 1,5 kali dari hamparan, berarti 3/2. 1,5 kali dari hamparan, jadi 3/2 dibagi H. Pagar dalam, pagar luar, ini sebenarnya nggak pernah ada di buku ya. Kalau Ega buku paketnya dari penerbit apa? Erlangga atau dari mana? Erlangga. Erlangga ada gak langkah pagar dalam dan pagar luar? Nggak ada ya. Enggak. Nah, makanya nih, ini adalah dari internet. Berikutnya sebelum masuk ke data kelompok, simpangan rata-rata. Jadi ini XI itu adalah nilai tengah ya. Nah, jadi di beberapa kelas Kaba itu informasikan ada buku yang nyebut nilai tengah itu XS, ada yang nulisnya XI, tergantung bukunya ya. Jadi kalau di buku yang ini di modul internet itu XI, kalau di buku yang lain XS itu tetap sama aja. Hmm. Nah, nilai, oh ini bukan nilai tengah ya, maaf, ini adalah tiap data. Jadi ini kan masih data tunggal ya. Contoh nih misalkan 3 4 5 7. Ini kalau dijumlah jadi berapa nih? 7 tambah 5 12. 12. Nah, ini jangan 7 dari 8 ya. Nah, biar pas tuh. Berarti kalau dijumlah jadi 20 kan? Ya. Nyari rata-ratanya berapa? 20 dibagi 4. Jadi rata-ratanya 5. Nah, untuk yang XI dikurangin rata-rata itu sama juga dengan 3 dikurangin 5. Nah, ini yang garis ini namanya apa nih? Ega tahu gak?
Enggak. Yang garis. Itu nilai mutlak. Ya, jadi kalau misalkan 3 dikurang 5 itu hasilnya bukan min 2 tapi tetap hasilnya 2. Gitu. Ini namanya nilai Karena mutlak. Nah, 4 dikurang 5 jadi berapa? Satu ya. tuh Satu. Harusnya kan min satu. 5 dikurang 5 nol. Terus ditulis nol di sini. 8 dikurang 5 itu 3. Maka 2 tambah satu 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti 6 per dikali frekuensinya dulu. Frekuensinya ada berapa di sini? 4 4. ya. 4. Berarti 6 kali 4 dibagi 3 4 2 nih. 3 4 ya. Hasilnya menjadi 6. Berarti simpangan rata-rata itu 6. Nah, kalau varian simpangan rata-rata tinggal dikuadratin aja. Nih, tapi nanti dia menggunakan hasil yang ini dikuadratin tuh. Jadi 2 kuadrat ya. Satu kuadrat, 0 kuadrat, dan 3 kuadrat. Kita lihat hasilnya 4 ditambah satu ditambah nol ditambah 9. 9 tambah satu 10 tambah 4 sama dengan 14 dibagi dengan 4 ya, karena sigma F. Sigma F bukan penjumlahan ini loh, bukan 12, bukan 7 tambah 5 12 tambah 8 20, bukan ya. Jadi 14 bagi 4 berapa? 3 setengah. Kan 3 2 per 4 ya, 3 setengah. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasi itu adalah S sama dengan akar R. Nah, R-nya itu sama dengan S kuadrat. Jadi, S-nya itu sama juga dengan akar R. Akar R sama juga dengan sigma X min 1 X1 dikurangi rata-rata dikuadratin dibagi dengan N atau banyaknya angka. Sekarang masuk ke data kelompok. Nah, data kelompok ini kan mencari mean nih dengan data coding ya. Ini udah lewat nih. Masuk ke mencari range alias jangkauan. Sama seperti X maksimum dengan X minimum. X maksimumnya yang mana kah? Yang ini nih. Maksimum kalau di sekolah kamu disebut maksimum yang mana? 89,5 atau 89? 9. 89 ya. Jadi nggak perlu dikurangin atau ditambahin dari data yang paling kecil dan paling besar. Ini kan 59,5 di sini. Berarti bukan pakai ini. Nah, paling kecil itu adalah 60, yang paling besar 89. Berarti jangkauannya berapa? 9 dan 2. Ini J ya, alias range. Masuk lagi ke bawah. Nah, hamparan itu sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama seperti tadi. Yang berbeda apa sih kalau di data kelompok dibanding data tunggal? Nggak ada kan, relatif sama ya. Nah, untuk yang ini XI-nya itu nilai tengah. Jadi kalau misalkan tadi punya data di tabel 60 ke 64, itu cari nilai tengahnya caranya gimana, tahu gak? 6. 64 60 ditambah 64 bagi 2. Itu caranya gitu. Berapa nih? 124 ya. 124 dibagi 2 sama dengan 62. Nah, gitu. Terus yang bawahnya juga 65 tambah 69 sama juga dengan 4, karena 9 tambah 5 14 ya. 6 tambah 6 12 ditambah 1 jadi 134 dibagi 2 ini 6 12 14 dibagi 2 7. Berarti 27. 67 ya. 67. Nah, kalau udah tahu polanya nggak usah pakai ini lagi, tinggal ditambah-tambahin aja. Ini kan 62 tuh.
Berarti 60 ke 62 kan butuh 2 ya. Berarti plus 2 semua. Hmm. Oh gitu. Jadi 72, 77, 82, 87. Nah, karena ini mencari rata-rata ya, jadi nggak perlu kita bahas. Kita masuk ke data simpangan rata-rata. Nah, sama seperti ini, simpang ragam dan simpangan baku juga sama. Menggunakan nilai tengah, dikurangin rata-rata, dikuadratin, dikali frekuensi, dibagi dengan total frekuensi. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini nih, 25 ke 29, terus 30 ke 34. Nah, berarti kalau anggap rata-ratanya itu misalkan 35 ya. Nah, berarti di sini berapa nih nilai tengahnya? 27 ya, berarti 27 dikurangin 35, nanti hasilnya dikuadratin dulu, baru dikali dengan frekuensi bilangan yang ini. Nah, contohnya kan ada frekuensinya ya. Di sini adalah range nih di sini. Nilai. Misalnya frekuensi 2, di sini 3, maka di sini dikali 2. Tuh. Terus di sini 32 dikurangin 35, dikuadratin, dikali dengan 3. Jadi 27 dikurang 35 berapa? 12 ya. Berarti 144. Min 12 ya. Kan 2 dikurangi 3 1. Jadi min 12 dikuadratin jadi 144. Nanti dikali 2 lagi jadi 288. Nanti ditambah lagi tuh dengan 32 dikurangi 35 jadi min 3 dikuadratin jadi 9 kali 3 jadi 27. Terus-terus sampai bawah gitu. Masuk lagi ke metode simpangan. Simpangan itu terdiri dari ragam dan simpangan baku. Ini D ya. Nah, ini D istilah apa lagi nih? Buku di KBI juga beda nih. Ragam dengan simpangan baku itu bedanya cuma di akar ya. Nah, ini udah habis ya. Jadi kita coba mau masuk ke latihan dulu ya. Latihan dari mau data kelompok atau data tunggal? Eh, Tunggal gimana nih? Tunggal dulu ya. Nih dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20 berapakah nilai jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah dan pagarnya. Nih jadi Kak Bayu mau kirim materi teori yang tadi ya biar nggak buta terhadap rumus-rumus pagar sebentar. Nah, oke ini Kak Bayu screen capture masukin ke pen ya. Nah, silahkan dikerjain dulu. Dah, diketahui data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20 ini sudah teratur ya dari yang kecil ke yang besar. Berapakah nilai jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil dan pagarnya ya. Dikerjain dulu 5 menit, KB sambil nyari, ngambil minum dulu.
Hmm. Oke, waktunya 2 menit lagi kita akan bahas. Hmm. Udah dapet? Tinggal langkah sama pagar. Oh iya udah. Itu berdasarkan rumus yang Kak Bayu kirim di WA ya. Hmm. Pak, ini pagarnya pagar luar apa dalam? Dua-duanya. Pagar dua-duanya, pagar luar dalam. Ya, Kak. Oke, kita akan bahas rumusnya dulu ya. Jangkauan itu rumusnya adalah data, biar hafal nih, maksimum dikurangin
data minimum. Nah, Hmm. ini udah ya. Jangkauan antar kuartil atau hamparan ya, sama juga dengan Q3 dikurangin Q1. Simpangan kuartil Q sama dengan setengah dari hamparan. Langkah. Langkah itu adalah 3/2 dari hamparan. Pagar luar alias PL ya, dalam dulu ya. Pagar dalam kita tulis Q1 dikurangin dengan langkah. Pagar luar Tiga. Q3 ditambah langkah. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban. Jawabannya yaitu 20 kurangi 6 sama dengan 14. Betul nggak jawaban Ega? Benar. Betul. Sekarang hamparan kuartil 3 itu, ini jumlahnya genap atau ganjil? Ganjil Ganjil. ya. Berarti 1, 2, 3 di kanan, 3 juga di kiri. Nah, di tengah-tengah belah ketupat, belah kelapa ya. Ada di 9. Berarti ini kuartil Dua. 2. Kuartil satunya yang mana nih? Kan Enam. ada 6 6 7 ya, berarti 6 di sini. Nah, berarti ini adalah Q1. Q3-nya berapa? 16. 16. Berarti 16 dikurangin 6 Hmm. sama dengan 10. Terus QD setengah kali hamparan setengah kali 10 sama dengan 5. 5. Hmm. Langkah adalah 3 dibagi 2 dikali 10. 10 dibagi 2, 5 kali 3 sama dengan 5. 15. Terus PD pagar dalam Q1 alias 6 dikurangin dengan 15 sama dengan min 9. Untuk Q3 itu X maksimum, bukan 16 ya, 16 ditambah dengan 15, hasilnya menjadi 31. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya semua ya. Nah, Soal berikutnya, data kelompok. Nih, Kabayu perlebar soalnya biar masuk ya. Silahkan dikerjakan. Nah, jadi Kabayu kalau ngajar itu mempersilahkan murid untuk mengerjakan sendiri dengan tangannya ya, karena kalau cuma melihat dan menonton itu nggak ada pengalamannya, pengalaman pahitnya capek menulis, capek berhitung gitu. Karena kalau pengalaman berlatih itu lebih bagus dibanding hanya melihat. Karena nanti pas ujian, nah ini udah ngerjain nih kemarin gitu. Oke ya, 5 menit kerjakan. Berat badan siswa dari 40 ke 69, terdiri dari banyak siswa yang beragam. Hitunglah jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagarnya. Agak ribet, cuman harus dijalanin. Oke, mulai dari sekarang. Nggak usah 5 menit, 8 menit nih. Habis itu kita masuk ke peluang. Ini coba kirim lewat WA, takutnya nanti ada pindah-pindah screen. Nah, gitu.
Udah sampai mana? Ega Hmm, nyari kuartil dulu ya. iya. Ya udah nggak apa-apa terusin aja. Kalau udah infoin ya, biar kita bahas.
Hmm. Udah Kak. Oke, yuk tunggu. Dari tabel di atas, apakah nilai jangkauan? Di beberapa buku jangkauan data kelompok itu ada yang menyebut nilai tengah ya. Jadi kita harus tahu juga nanti kalau nggak ketemu jawaban dari 69 kurang 40, kan jangkauan yang 69 dikurang 40 berapa nih? 29 24. ya. 29. Nah, ada juga yang menyebut nilai tengah yang maksimum dikurangi nilai tengah yang minimum. Nah, nanti siap-siap aja nih nilai tengah yang min. Ini yang maksimum ya. Nah, nilai tengah maksimum berapa? 67 ya. 67 dikurangin 42 sama dengan 5 dan 2. Tuh, jadi ada dua versi nih menurut buku yang berbeda. Masuk ke berapa nilai jangkauan? Jangkauan antar kuartil ya. Nah, jangkauan antar kuartil itu berarti simbolnya apa? H ya, alias hamparan. Itu Q3 dikurangin Q1. Kita hitung dulu Q3-nya kan udah paham ya. Jadi kelas Q3 kita jumlahin dulu nih dengan frekuensi kumulatif. Berarti di sini kita harus tambah-tambahin satu per satu. 5 berapa ayo? 23 Ya, terus 65 5. 85. 85 ditambah 9 94. 94 ditambah 6 Terus 100. Nah, 100 itu kalau Q3 kelasnya berarti 3 per 4 ya. Karena 100 dibagi 4, 25 dikali 3 sama dengan 75. Nah, 75 adanya di range yang 55 sampai 59. Kenapa bisa begitu? Bisa jawab gak? Gak. 75 ada di rentang sini. karena 75 enggak Karena 75 itu di antara lebih 65 dari sama 85 ya. 65. Iya. Ya, jadi kita bisa cari tepi bawahnya adalah 54,5. Nah, ini nggak perlu Kak Bayu infoin lagi, udah tahu ya nih. Dari beberapa latihan-latihan berarti di sini 54,5. Jadi nggak perlu ditulis lagi rumusnya secara komplit, ditambah dengan 75 ya. Karena 3 per 4 kali 100 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 65 dibagi dengan frekuensi dari kelas Q3, bukan frekuensi 100 ya. Jadi 20 di sini. Nah, panjang kelas kita harus hitung satu-satu dari 40 ke 44 berarti 5. Nggak boleh hitung secara brutal begini ya. Kita langsung coret-coret aja nih. Nah, di sini 4. 76 dikurangi 65 sama dengan 10 dibagi 4 berapa? 4. 2,5. 54,5 ditambah 2,5 sama dengan 57. Tuh. Ini baru Q3 nih. Nah, Q1 kita nggak usah ngitung lagi ya. Kelas kuartil Q1 berarti seperempat kali 100 sama dengan 25. 25 ada di sini nih. Nah, di 50. 50 sama 54.
Nah, kau penasaran, berarti Q2-nya berdempetan dong. Iya bener nih, berarti 50 di sini juga nih, berarti Q1 dan Q2 di sini. Dan median gitu ya. Kita tulis lagi rumusnya berarti berapa yuk? Titik eh, minimumnya 49,5 ya. sembilan Empat koma puluh lima sembilan koma lima ditambah dengan 25 lima dikurangin kurang 23 dibagi dengan 18. Salah ya, 42 ya. 2. 42 dibagi dengan 5. 25 dikurangin 23 itu sama juga dengan 2. 2. Dicoret dengan 42 jadi di sini jadi 21 ya kali 5. 49,5. Tunggu, tunggu. Kayaknya janggal ya. 42. Ini 20 benar. Oke, nggak apa-apa. Berarti 5/21 itu sama dengan, biar cepat ya, kita masuk ke peluang nih, setengah jam. 5/21 sama dengan 0,238. 0,238 ditambah 49,5 sama dengan 49,738. Kamu jawabannya sama gak? Gak. 49,74. Oh, pakai kalkulator sih. Iya, berarti eh hampir mirip ya, 49,4 ya, 49,74 ya. Dah. Oke, terus mencari hamparan langsung aja ditulis di sini 49,74 dikurangin berapa? 57. Kok jadi minus? Oh, terbalik ya. lima Bukan pas tujuh 57 dulu. Sama dengan berapa? 7,26. Tunggu, tunggu. Ini 25 seperempat, 25 dikurangin 23 betul. Sebentar, kami kayaknya salah hitung kali ya. 25 dikurangin 23 2. 2 dikali 5 dibagi 42, 0,238 betul. Ditambah 49,5. 49,738. Terus 57 dikurangin 49,738 hasilnya 7,262. Ini udah, jangan khawatir. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah kide ya. Simpangan kuartil tuh kide. Kide setengah kali hamparan. Berarti dikali dengan 7,262. Tinggal dibagi 2 aja. 3,631. Yang terakhir langkah. Langkah itu rumusnya apa tadi? Langkah Langkah se satu 3/2 alias 1,5 ya dikali dengan hamparan. Hamparannya 7,262. 7,262 dikali 3 dibagi 2. 10,89 ya. Nah, ini udah nih. Yang terakhir pagar. Pagar dalam. Ngisinya berapa pagar dalam? pagar dalam Q1 ya, Q1 satu dikurangin L. Berarti Q1 itu 49,738
dikurangin dengan 89. 10,89. Yang terakhir pagar luar PL adalah Lim, Q 3 ditambah L sama dengan 57 ditambah 10,89. 10,89. Nah, ini jawabannya tinggal tinggal cari sendiri gitu ya. Nah, ini ada yang luput gak dari yang dibahas di sekolah selain ini? Desil? Hmm. Kagak belajar desil ya? Belajar sih. Oh, berarti itu udah lewat satu satu kesatuan dengan kuartil ya. Ini kan Iya, bagian kedua nih. iya. Oke nih di save dulu. Nanti kita masuk ke peluang. Waktunya ada setengah jam lagi. Pekan ulangan umum kapan? Atau sedang berlangsung nih sekarang? Lagi ujian Oh, untuk matematika kapan? besok. Besok. Oh gitu. Terus masuk ke peluang ya. Kejadian majemuk yaitu menentukan peluang kejadian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Peluang kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian adalah notasi irisan ya. Ini disebut irisan. Yang di sini dengan gabungan. Irisan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nanti dicari. Kalau gabungan union kan. Nah, materi peluang kejadian yang tidak saling lepas itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisan antara A dan B. Itu adalah peluang gabungan. Tapi dia yang tidak saling lepas. Pokoknya tidak saling lepas itu rumusnya P gabungan A dan B itu sama juga dengan peluang A ditambah peluang B dikurangin irisannya. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan A itu bilangan 2 3 5 7 ya. Ini bilangan apa nih namanya? Prime Iya. number. Untuk yang B, misalkan bilangan 1 2 3 4 5. Nah, A dan B ini kalau di jumlah nih PA plus PB itu kan langsung ditulis aja gini 1 2 3 4 5 7 ya, 6 kan nggak ada ya. Dikurangin dengan yang irisan. Nah, irisannya yang sama nih 2 3 5. Tuh. Tuh. Nah, ini kalau mau dihitung jumlahnya kan ada berapa? 6 ya. 6 dikurangin 3. Hasilnya menjadi 3. Kan dihitung nih 1 2 3 4 5 6 dikurangin 3. 3. Berarti Masuk lagi iri- peluang apa tuh? berarti irisan itu angka yang sama. Angka yang sama. Kedua. Kalau union itu gabungan tapi dikurangin irisan. Untuk peluang kejadian yang tidak saling lepas itu rumusnya seperti itu. Hmm. Masuk lagi materi peluang kejadian yang saling lepas. Kalau ini tidak, ini di highlight ya, tidak. Ini yang gitu ya. Tinggal dijumlah aja tanpa dikurangin sama yang sama. Nah, ciri-cirinya itu adalah menggunakan atau ya. Kalau atau itu pasti dijumlah. Contoh sebuah dadu. Ini kelemahannya Zoom gini nih, kalau bikin nggak bisa masuk ke sini. Sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan peluang munculnya angka prima dan genap. Nah, mata dadu kan himpunan semestanya itu ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Angka prima itu 2 3 5. Berarti ada 3 nih. Di sini hitung ada 3. Nah, yang genap itu ada 2 4 dan 6. Ada 3 juga. Tuh, ada 3. 2 4 6 dan 2 3 5. Nah, berarti kalau misalkan tentukan peluang munculnya angka prima dan genap. Tuh, jadi tinggal di tunggu ini suruh apa sih? Oh, latihan soal yang ini peluang kejadian tidak saling lepas ya. Jadi 2 3 5 itu ada berapa? 3 ya.
3/6. Nanti ditambah dengan 3 juga per 6. Dikurangin dengan yang sama berapa? Yang 2, 2 ya. Jadi 1/2. 1/6 ya. Tuh, kayak gini, 1/6. Bukan bilangannya, tapi jumlahnya. Kuantitinya, bukan bilangannya. Kalau bilangannya kan 2. Maka 3/6 itu bisa diperkecil menjadi 1/2, ditambah 1/2, dikurangin 1/6. Nah, satu tambah setengah kan satu ya, dikurangin 1/6 itu sama juga dengan 6/6, dikurangin 1/6 sama juga dengan 5/6. Tunggu sebentar, ini ada bunyi-bunyi apa ya? Masuk lagi ke contoh soal. Dua buah dadu dilempar bersama, tentukan peluangnya mata dadu jumlah 4 atau berjumlah 11. Nah, kalau atau itu berarti tinggal di jumlah ya. Nih kata kuncinya alias keyword atau itu adalah di jumlah. Nah, ini atau itu di jumlah. Kalau dua buah mata dadu, ruang sampelnya berapa? 6 6. atau 36? Kalau dua buah dadu itu 36. Oh, 36. Waduh. Itu tuh didapat dari mata dadu kan 6 ya, ada 2 tuh. Berarti 36. Nah, dari 6 kali 6 sama dengan 36. Mata dadu jumlah 4 itu, kalau mata dadunya yang muncul di permukaan bagian atas, kalau dijumlah jadi 4. Contoh 2, 2, 1, 3, 3, 1, apalagi? Nggak ada ya? Jadi ada berapa? 3/36. Nah, kalau berjumlah 11, kita data lagi nih. Berarti 6 tambah 5 ya, 6 tambah 5, 5 tambah 6. 5 tambah 6, ada lagi gak? Nggak ada, berarti 2 2. per 36. Bisa diperkecil 1/12 ditambah 1/18. Nah, KPK-nya berapa tuh di sini? 18 dengan 12. Ini jawabannya kan ada di YouTube ya. 12 dengan 18, KPK-nya itu 36 ya. 36. Berarti 36 dibagi 12, 3 di sini. Terus di sini 36 dibagi 18, 2. Jadi 2, jadi 5/36. Gak usah diperkecil sebenarnya tadi, tinggal dijumlah aja. Nah, sekarang mata dadu berjumlah 5 atau muncul mata dadu 3 di dadu pertama. Jawab. Nah, dadu pertama nih yang ini nih. Tuh. Berjumlah 5 yang mana? Nih KBI warnanya beda dulu ya, biar menyamarkan. Nah, ini, ini, ini tuh, berjumlah 5. Berarti berapa di sini? 4/36. Karena dia atau berarti ditambah. Mata dadu 3 di dadu pertama. Nih kami pakai warna yang beda lagi nih. Nah, ini. Jadi ada 6/36. Hasilnya menjadi 10/36. Sama-sama dibagi berapa? 2. 2. Berarti 5/18. Nggak bisa diperkecil lagi. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan jawabannya apakah ada nih. Sama ya. Kita ingat nih jawabannya 5/36 dan 5/18. Di mute aja nih, mute. Udah dihapus dulu ya. Ingat aja 5/36 dan 5/18. Nah, clear dulu. Mana tadi tuh?
Nah, ini beda ya. Coba kita lihat. Tadi udah dihapus ya. Ini yang B, yang A dulu nih. Yang A yang tadi jawaban kita berapa? 5/3, 5/18. Nah, ini sama ya. 5/18 nih. 5/36. Karena kan tadi kita kecilin dulu. Sekarang yang B ini ada berbeda nih. Mata dadu berjumlah 5 atau muncul mata dadu 3 di dua pertama. 4/36 ya. Tadi udah ya. Tadi dihapus ya. Terus mata dadu 3 di dadu pertama. Adanya berapa tuh? Ada 6/36. Nah, tadi kan kita 10/36 ya. Dia kenapa dikurangin lagi nih? Coba lihat nih. Tuh, ini dikurangin nih. Karena dia ada irisan yang sama. Nah, berarti kita ada yang kurang ya, tadi koreksi ya. Berarti di sini yang B ini mata dadu 5 itu ini satu 2 3 4 ya. Berarti 4/36 ditambah ini. Ternyata yang irisan kita harus dikurangin. 6/36 dikurangin 1/36 sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Kita lihat lagi jawabannya. Tuh ya, 1/4. Oke, sekarang coba latihan untuk Ega sendiri untuk mencari jawaban dari soal-soal ini. Untuk kartu udah belajar belum di sekolah kartu? Kartu bridge. Belum. Belum ya? Nah, bakalan keluar nggak nanti dari gurunya kisi-kisinya? Enggak. Nggak ya? Hmm. Nah, sebelum masuk ke contoh soal yang pertama, kita bahas ini dulu nih. Peluang kejadian yang saling bebas, yaitu kejadian A dan B disebut kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Nah, kalau kejadian saling bebas, jika dan hanya jika, kalau pakai dan ya, itu tandanya dikali. Bedanya apa sih Kak dengan yang kejadian yang saling bebas, kejadian saling lepas? Pokoknya lepas itu ditambah ya, kalau bebas itu dikali. Nah, seperti ini dikali tuh. Terus yang F itu peluang kejadian yang tidak saling bebas. Kejadian yang saling bebas itu dua kejadian dengan kejadian yang saling dimengaruhi kejadian yang lain, maka dikatakan bahwa kejadian tidak saling bebas dan kejadian bersyarat. Jadi simbolnya itu yang B-nya itu nanti terhadap A. Jadi irisan A terhadap B nanti dibagi dengan A. Gitu. Jadi diketahui kejadian A dan B, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi dinotasikan PBA. Ya. Nah, ini latihan dulu ya. Ega ini sekitar 5 menit, dua buah dadu dilempar bersama. Jika A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama dan B merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua, apakah kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas? Nah, silahkan dikerjakan dulu soal ini. Jadi jangan lihat YouTube dulu ya. Ini boleh dikerjakan. Tuh, 5 menit.
Dia sering nyinggung-nyinggung. Udah dapet. Udah. Jadi kesimpulannya apa nih yang bisa Ega jawab? Apakah kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas? Iya. Karena tolong disebutkan jawabannya, nanti Kak Bayu tulis di screen. eh, karena karena kejadian PA-nya itu 1/6. Terus kejadian B-nya juga 1/6. Kalau digabungin itu 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/36. Nah, kenapa sejarahnya di sini bisa dapat seperenam? Karena peluang muncul dadu pertama angka 4 itu 6 dari 36. Coba disebutkan: 41, 42 ya, Iya. 43, 44, 45 dan 46. Nah, jadi di sini totalnya itu 6 dari 36. Nah, yang peluang mata dadu kedua munculnya 4 juga, depannya bukan 4 tapi ya, jadi 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 54 dan 64, itu totalnya ada 6 juga tuh. Jadi 6 per 36. Ini kalau diperkecil menjadi 1/6, di sini menjadi 1/6 juga. Karena dia dan ya, peluang kejadian ini dan itu. Jadi tinggal dikali. Bukan pakai rumus yang ini ya. Yang satu lagi yang di atas itu berarti 1/6 dikali dengan 1/6, hasilnya menjadi 1/36. Nah, bener ya. Jadi jawabannya gitu. Kalau misalkan besok keluar kartu bridge, nggak mungkin ya. Atau kalau misalkan mau diterangin dulu sama Kak Bayu, atau nggak usah? Boleh. Boleh ya. Nah, ini buat pengetahuan aja, kartu bridge itu sebenarnya juga permainan zaman dulu ya. Cuman karena sering keluar di ulangan eh, umum sama di buku-buku. Nah, kami pengen jelasin dulu nih, kartu bridge itu terdiri dari 52 buah kartu ya. Jadi di sini 52 terdiri dari 4 bagian, 4 golongan. Yang pertama yang warna merah itu ada dua, love. Ini sebenarnya KB juga jarang main kartu ya, cuman harus tahu. Terus selain love apa? Wah, Wajik. Wajiknya begini nih. Yang ketiga skop. Tapi warnanya hitam ya, bukan warna merah. Nah, hitam. Sini skop. Begitu tuh. Yang ketiga, keempat keriting. Nah, bentuknya seperti benjol-benjolan tuh.
Nah, ini totalnya ada karena 52 dibagi 4 sama dengan 13, maka di sini 13. Di sini juga 13. Yang warna merah juga terdiri dari 13 buah. Nah, sekarang kita deskripsikan ke 13-13-nya dulu ya. Yang love yang warna merah nih sama ini itu terdiri dari, warnanya beda aja ya, warna biru nih. Jack, King, dan Queen. Di sini Jack, King, dan Queen semuanya warna merah. Terus yang bilangan nomor ya, itu nomor 2 sampai 9 ya. Sampai 10. Dia totalnya ada berapa tuh? 2 sampai 10. Hitung coba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 ya. 9. 9. Di sini juga 2 sampai 10 juga. Total 9. Nah, jadi di sini kan 3, 3, 3. Ada 12 kan? Nah, yang satu itu as. Nah, di sini juga as juga. Nah, otomatis yang warna merah ini totalnya ada berapa? Warna merah red 13. ada 26. Benar. Nah, nanti kalau disuruh mencari warna merah itu berarti 26. Tapi kalau warna hitam juga 26. Ya, karena 13 tambah 13 itu 26. Strukturnya sama dia. Ada Jack, King, Queen 2 sampai 10, jumlah 9, dan kartu as 1. Nah, kebanyakan banyak yang di kelas juga bilang, "Pak, kalau Joker tuh gimana?" Joker jarang dipermainkan biasanya ya. Keduanya Hmm. kartu wajik. Nah, keduanya kartu wajik. Dari seperangkat kartu break diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Nah, berarti keduanya kartu wajik. Yang pertama 1/52. Terus yang kedua 1/51. Gitu ya. Nanti kita lihat di jawabannya nih. Kartu pertama king dan kartu kedua as. Nah, kartu pertama king berarti kingnya ada 4 ya, berarti 4/52. Nah, ini dikali nih ya. Nah, jadi 52 kali 51 berapa? Berapa, Kak? 52 kali 51 2662. Tapi kayaknya bukan dikali ini ya. Nah, kita ini yang bawah dulu nih. Kartu pertama king 4/52 dan kartu kedua as. Kartu kedua as. As itu ada 4 juga ya. Nah, tinggal dikurangin. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah ini dikali atau dijumlah? Kita lihat pakai jawaban di YouTube sebentar. Nah, ini pada pengambilan yang pertama sehingga dia tetap. Iya bener tuh. Iya 4/52 dikali 4/51. Enam ratus enam puluh tiga. Nah, oke, ini stop kita dulu. Berarti yang ini bener nih ya. Untuk yang pertama itu kita masih belum yakin ya. Nah, di sini hasilnya 4
per 663. Nah, untuk yang ini keduanya kartu wajib, kita lihat dulu jawabannya. Waktu wajib 52, terus 13 per 52 ya. Coba kita lihat dulu. Keduanya kartu wajib. Oh, berarti iya nih. Kami salah, bukan satu. Wajib itu bukan satu ya. Wajik itu ada berapa tadi? Yang ini nih wajik ini nih. Ini nih. Hmm. Wajik yang mana sih? Yang ini kan? tiga Ya, belas ya. Berarti 13 ini salah nih, bukan satu. Berarti 13 per 52. Dan keduanya kartu wajik. Nah, berarti 12 di sini nih. 12 per 51. Kita lihat jawabannya. Tuh kan ini ya. 1/4 dikali 12 per 51. Berarti yang tadi kita koreksi nih. 13 per 52 dikali 12 per 51. Jawaban yang A itu adalah 13 karena 52 1/4 dikali 12 per 51. Jadi 12 per 51 dikali 4. 204. hmm, Nah, kenapa ini berkurang? Ayo, 12. Karena sudah diambil satu di sini. Dan di hmm. bawahnya bukan 52 lagi, tapi 51. Gitu. Ini sudah pernah dibahas sama gurunya belum di sekolah? Enggak. Belum. Belum ya? Atau gurunya jarang nggak masuk? Atau masuk tapi nggak pernah dibahas? Jarang masuk sih. Tapi nggak ada di kisi-kisi ya? Nggak ada. Oh, gitu. Oke deh, karena udah lewat jam 9, kita juga sama-sama mau istirahat nih. Ega juga besok bangun pagi. Ada yang mau ditanyain atau ada komentar atau pertanyaan? Udah, Kak. Udah enggak ya? Oke, sampai jam 9 ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang telah kita pelajarin dari jam setengah 8 lewat sedikit ke jam 9 malam ini bermanfaat buat Ega dan Kak Bayu sebagai pengajar ya. Semoga nanti dimudahkan ujiannya besok. Kalau misalkan yang sulit ketemu, dilewatin dulu, yang gampang dulu, baru nanti yang sulit gitu. Oke, Kak Bayu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.